Untuk 1 minggu ke depan, dapur MBG bisa tutup operasional dulu. Biarkan King MU yang memasak di Premier League. Kali ini korban keperkasaan setan merah adalah Arsenal yang katanya calon juara Liga Inggris musim ini. Semua klub juara mulai dari Liverpool, Chelsea, Manchester City sudah ditaklukkan oleh Manchester United. Dan setelah Arsenal tumbang di Emirates Stadium, tim mana lagi yang harus dikasih paham oleh King MU? Performa impresif The Red Devils nggak lepas dari kejelian Michael Carrick. Belum 1 bulan menjadi pelatih interim, Carroll sudah menyelesaikan banyak masalah. Sederet pemain yang meredup di era Ruben Amorim mendadak jadi tumpuan permainan. Bakat Kobbie Mainoo kembali merekah, Matheus Cunha menjadi super sub tajam, dan Patrick Dorgu disulap seperti titisan Gareth Bale di era kejayaannya. Memangnya gebrakan apa saja yang sudah dilakukan Michael Carrick hingga aura kejayaan setan merah kembali terpancar? Gebrakan Michael Carrick mengubah segalanya. Michael Carrick datang ke Manchester United dengan segudang masalah yang harus diselesaikan. Setan merah ibarat kapal yang sudah mulai bocor di berbagai sisi dan mungkin tak akan pernah sampai di dermaga tujuan. Itulah analogi yang mungkin tepat menggambarkan United di era Ruben Amorim. Sang penyair meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah untuk Carrick, mulai dari masalah taktik yang penuh celah sana-sini, konflik dengan sebagian pemain, owner klub dan manajemen yang banyak menuntut, sampai kedalaman squad yang compang-camping. Bayangkan kamu adalah Carrick yang baru bekerja di perusahaan baru tapi langsung mendapat tugas-tugas seberat itu. Pilihan apa yang kamu ambil? Langsung resign di hari pertama kerja? Atau justru berani menantang maut dengan membereskan semua kekacauan itu? Sebagian dari kita mungkin akan memilih yang pertama, tapi Carrick punya mental sekeras baja. Ia langsung kerja rodi membereskan masalah-masalah tadi dalam sekejap. Baru 3 hari menjadi pelatih interim, Carrick mengubah mentalitas dan gaya permainan United. Hasilnya menang dengan superior di derby Manchester melawan Manchester City. 9 hari kemudian giliran Arsenal yang dikasih paham oleh King MU asuhan Carrick. Siapa yang menyangka kalimat candaan Arsenal mau turun sendiri atau diturunkan King MU ternyata menjadi kenyataan. United menghabisi sang pemuncak klasemen dengan skor 2-3 sekaligus membuat Arsenal menelan kekalahan kandang pertama di Premier League musim ini. Meski performa setan merah langsung menanjak bersama Carrick, masih banyak legenda klub yang sungkan memberikan pujian. Mari dengarkan statement dari Roy Keane berikut ini. Legenda United ini meminta penggemar klub untuk jangan terburu-buru menyanjung Carrick. 2 penampilan hebat, tapi siapapun bisa menang 2 kali. Jika United menang dalam setiap pertandingan hingga akhir musim, saya tetap tidak akan memberinya pekerjaan itu. Sama sekali tidak. Omongan Keane ini sama seperti fans klub lain yang sedang kesal melihat kebangkitan King MU. Wajar jika pihak klub menolak permintaan wawancara Carrick dengan Keane yang diajukan oleh Sky Sports setelah laga kontra City. Mari tinggalkan dulu komentar jutek Roy Keane. Menurutmu apa yang membuat The Red Devils di bawah komando Carrick benar-benar berbeda? Perubahan seperti apa yang telah dilakukan Carrick hingga mampu langsung mengalahkan 2 tim teratas di Liga Inggris saat ini? Salah satu hal kecil tapi vital yang dilakukan Carrick terjadi di sesi latihan. Keres, panggilan akrab pelatih 44 tahun ini memendekkan durasi latihan tapi membuatnya lebih intens. Hal ini mendapat apresiasi dari beberapa pemain, contohnya Harry Maguire. Saya harus jujur, sesi latihan bersama Carrick dan staf asistennya membuat saya takjub di minggu pertama ia tiba, tegas King Harry. Sementara di era Amorim, para pemain United berlatih lebih lama di lapangan, terutama untuk menyempurnakan aspek taktik. Menurut laporan berbagai media Inggris, menu latihan Amorim ini bikin punggawa setan merah bosan karena terlalu fokus pada taktik. Namun apresiasi untuk Amorim, berkat menu latihannya yang lebih keras, stamina para pemain United meningkat drastis. Selain mengurangi durasi latihan, Carrick juga fokus menyuruh para pemainnya latihan passing rondo.
Bagi kalian yang belum tahu, latihan rondo atau umpan kucing-kucingan ini sangat berguna untuk meningkatkan akurasi passing 1-2 dari pemain bola profesional. Selain itu, latihan rondo ini juga berguna untuk mengasah kekompakan saat melakukan pressing. Dalam skema Carrick, pressing secara kolektif sangat vital. Hal ini bisa dilihat dari 2 pertandingan saat menghadapi Manchester City dan Arsenal. Patrick Dorgu diubah menjadi titisan Gareth Bale. Michael Carrick bukan hanya memperbaiki menu latihan Manchester United. Ia juga berusaha membangun hubungan yang lebih dekat dengan para pemain, terutama mereka yang performanya meredup di era Ruben Amorim. Dan salah satu punggawa yang langsung dibimbing Carrick untuk keluar dari jalan kegelapan adalah Patrick Dorgu. Siapa yang menyangka pemain opsi kedua yang sebenarnya tidak diinginkan Ruben Amorim ini tiba-tiba berubah total di bawah asuhan Carrick. Sebagai informasi, Dorgu sejatinya bukan opsi utama Amorim untuk mengisi pos bek sayap kiri di skemanya. Sang penyair disebut meminta klub mengejar Nuno Mendes dari Paris Saint-Germain. Jika kembali di momen itu, semua fans United tentu setuju pada pilihan Amorim. Secara kualitas dan pengalaman, Mendes jauh di atas Dorgu yang masih bermain di Lecce. Buktinya Mendes berhasil menjadi kunci PSG meraih treble winners di musim 2024-2025. Namun, sayangnya Mendes dan Amorim tak berjodoh karena Les Parisiens menolak melepas aset terbaiknya. Takdir akhirnya mempertemukan Amorim dengan Dorgu. Sayangnya, kedua sosok ini tak langsung berjodoh dengan mulus. Skema Amorim terlalu rumit untuk dijalankan Dorgu. Sang penyair meminta Dorgu menjadi salah satu penentu serangan di posisi bek sayap kiri. Namun pemain asal Denmark ini tidak punya ketenangan serta kreativitas yang mumpuni saat berada di kotak penalti. Gara-gara hal tersebut, Amorim sempat mengkritik Dorgu dengan membandingkan performanya di timnas Denmark. Dorgu saya melihatnya bermain bagus untuk tim nasional. Dia mencetak gol indah melawan Skotlandia. Namun saat bermain bersama kami, ia sangat tertekan. Meredup bersama Amorim, kisah yang berbeda justru terjadi bersama Michael Carrick. Pemain kelahiran Copenhagen ini tiba-tiba melesat sebagai tumpuan permainan setan merah. Dorgu berubah menjadi pemain yang lebih cerdas, lebih matang saat mengambil keputusan, dan mulai punya kontribusi vital saat menyerang. Jika kami boleh bermetafora, Dorgu seperti mengikuti jejak Gareth Bale di Tottenham Hotspur. Sebelum menjadi winger berjuluk The Welsh Wizard, posisi utama Bale adalah bek sayap kiri. Namun saat Harry Redknapp datang di periode 2009-2012, Bale bermain lebih tinggi sebagai winger kiri. Perpindahan posisi inilah yang akhirnya mengantarkan Bale menjadi superstar dan pindah ke Real Madrid. Jika Dorgu terus mempertahankan konsistensinya dan bekerja lebih keras, bukan mustahil ia bisa mewujudkan proyek Gareth Bale di skema racikan Carrick. Dalam 2 laga terakhir, Dorgu terus menjadi starter di sisi kiri penyerangan United. Pelatih asal Inggris ini memang membutuhkan sosok winger murni untuk menyempurnakan pola 4-4-2 miliknya. Carrick seolah ingin mengulang kejayaan formasi tersebut seperti yang diajarkan gurunya Sir Alex Ferguson. Berbeda dengan Amorim yang sibuk mempermasalahkan kelemahan Dorgu, Carrick melakukan hal sebaliknya. Ia berusaha memaksimalkan kemampuan terbaik sang pemain. Ya, Carrick langsung memberikan Dorgu akses untuk lebih banyak mengirim crossing, serta membantu progresi bola dengan dribblenya yang kencang dan eksplosif. Catatan 2 gol dari laga kontra Manchester City dan Arsenal bikin Dorgu makin diapresiasi. Patrice Evra selaku legenda United langsung memberikan apresiasi tinggi. Dorgu, what you doing to us? What you doing to us, brother? Oh my goodness. No, it's goal. He's on ball. We're gonna start cheating. Mamma mia. Oh, brother, come on, let's go. Celana boxer pria wanita ini cuma 30 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Setiap pemain dibantu meraih performa terbaik. Bukan hanya Patrick Dorgu yang mendapat suntikan motivasi dari Michael Carrick, hampir semua pemain setan merah terus didorong oleh sang pelatih interim untuk tampil lebih baik. Sebut saja Benjamin Sesko yang terasa seperti kehilangan tempat di starting line-up sejak Carrick datang. Banyak pandit Inggris langsung membuat spekulasi sembrono tentang nasib Sesko. Salah satunya adalah Tim Sherwood.
selaku legenda Blackburn Rovers, serta pandit Sky Sports. Sosok 56 tahun ini menilai Šeško tidak pantas berada di skuad asuhan Carrick. Namun omongan ngawur dari Sherwood ini segera dibantah oleh Carrick sendiri. Ya, sang pelatih justru memberikan latihan serta analisis intensif 4 mata dengan Šeško. Dengarlah bagaimana Carrick memberikan pujian tinggi untuk kerja keras Šeško yang tidak terlihat oleh orang banyak. Šeško dalam kondisi yang baik, dia telah dilatih dengan sangat baik. Kami terus berusaha untuk meningkatkan kemampuannya sebanyak mungkin, tegas Carrick. Kemudian ada sosok Kobbie Mainoo yang kembali tersenyum bahagia. Setelah dipenjara dalam ketidakpastian di era Ruben Amorim, kini Mainoo telah terbebas sepenuhnya. Jebolan Carrington ini seperti kembali menemukan rumahnya di United sejak Carrick tiba. Di skema Carrick, peran Mainoo begitu vital sebagai penghubung di lini tengah. Jika Casemiro melakukan tugas kotor menjaga lawan dan Bruno Fernandes memegang kendali serangan, maka Mainoo adalah penjaga keseimbangan. Ia membuat Bruno dan Casemiro bisa kembali menjalankan peran terbaiknya di skema Carrick. Pemain berikutnya yang juga kembali menampilkan performa terbaik adalah Harry Maguire. King Harry kembali bersinar di skema 4 bek racikan Carrick. Dan laga melawan Arsenal menjadi salah satu performa terbaiknya di musim ini selain pertandingan kontra Liverpool tentunya. Maguire berhasil meredam Gabriel Jesus sampai Victor Gyökeres di Emirates Stadium. Di akhir pertandingan, ia langsung mendapat gelar Man of the Match alias pemain terbaik. Setelah pertandingan kontra Arsenal, ujian Carrick dan United masih sangat panjang. Sekarang waktunya bagi mereka untuk membuktikan kualitas melawan klub-klub kecil tapi menyulitkan. 3 pertandingan United berikutnya adalah akan menghadapi Fulham, Tottenham Hotspur, dan West Ham United. Jika Carrick bisa menyapu bersih 3 pertandingan ini, maka kebangkitan King MU itu memang tepat adanya. Sneakers keren bahan impor ini lagi banting harga sampai 200 ribuan. Buruan check out pakai link di bawah ini. Dengan kejeniusan Michael Carrick membereskan banyak masalah, akankah Premier League bakal terus dikejutkan oleh kebangkitan setan merah?